Polda Jawa Barat sore ini akan menyampaikan siaran pers tentang tindak pidana korupsi yang lokasinya di Kabupaten Kuningan pada Dinas PU dan Tata Ruang di anggaran tahun 2017. Rekan-rekan sekalian, tindakan penyelidikan dan penyidikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat ini mendasari dari laporan polisi nomor LPA 880/2020 di SPKT Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2020. Adapun TKP-nya ini ada di Jalan Lingkar Timur, yang merupakan jalan lanjutan menuju ke Kabupaten Kuningan. Terkait dengan kronologis kasus ini diawali dari proyek yang diadakan di Kabupaten Kuningan pada tahun 2017. Proyek ini sudah berjalan dan jatuh tempo kalendernya itu pada tanggal 21 Juli sampai dengan 17 Desember 2017. Jadi berlaku 150 hari dalam pekerjaannya. Dan jumlah pekerjaannya ini nilai kontraknya adalah sebesar 27.307.981.000. Rekan-rekan sekalian, di sini kami sampaikan bahwa ada beberapa yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama adalah terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh Saudara MRF. Ini merupakan pimpinan dari PT Mulyagiri, ya, direktur utamanya. Dan kemudian di sini mereka mengerjakan pekerjaan dengan dipertandatangan dengan seorang PPK, ya, PPK di Dinas PU, ya, dengan inisial AK. Ya. Nah, AK ini salah satu yang ada di belakang kita sebagai tersangka. Kemudian untuk MRF ini, untuk saat ini bersangkutan sudah meninggal dunia. Awal daripada permasalahan ini adalah ketika MRF sebagai Direktur Utama PT Mulyagiri ini menyerahkan tugas pekerjaannya kepada pihak ketiga, yaitu Saudara TSKPG yang ada di sini. Yang salah satu tersangka yang kita hadirkan di sini. Nah, di sini tersangka AK mengetahui tindak pidana tersebut, tetapi tidak melakukan peneguran atau melakukan tidak melakukan tindak lain terkait pengalihan pekerjaan tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan kita bersama dengan BPKP menemukan adanya kerugian negara dari pekerjaan ini sebesar 1.236.088.000 sekian. Dan yang bersangkutan ini telah mengembalikan dari PT Mulyagiri ini sebesar 895.970.600 rupiah. Ya. Nah, tetapi dari hasil pemeriksaan fisik dan sebagainya dan juga nilai kerugian tadi itu, nah, di sini masih ada kerugian selisihnya, yaitu sebesar 340.117.422 rupiah. Dan di sini kita melakukan penyitaan yang ada di depan kita, rekan sekalian, ini sebesar 240 juta yang nantinya akan kita kembalikan kepada negara. Dan yang belum dipulihkan ini sebesar 100.117.000 rupiah. Perkara ini telah dinyatakan lengkap oleh JPU yang pada tanggal 17 Oktober 2025. Rekan-rekan sekalian, untuk tersangka yang kita tahan di sini, ini adalah tadi saya sampaikan sebagai selaku PPK dan bekerja sebagai ASN dengan jabatan saat ini sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman
dan pertanahan di Kabupaten Kuningan. Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka, ya, ini yang bersangkutan di belakang, dan yang satu lagi BG selaku pelaksana kegiatan ini tidak dilakukan penahanan sehubungan dengan kondisi kesehatannya. Di sini untuk korbannya adalah pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, dan dari pemeriksaan kepolisian kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak 37 orang saksi, dan dari 36 orang saksi tersebut tersangka sudah berkas semuanya, dan ada saksi ahli ada 6 orang, dan di sini sudah ada beberapa barang bukti yang bisa dilihat, ada beberapa uang, ya, ada beberapa kopi dokumen perencanaan, ya, pelelangan dan sebagainya. Kemudian untuk undang-undang dan pasal yang ditetapkan disangkakan kepada yang bersangkutan ini adalah pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1929 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi, jauh pasal 55 ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya di sini paling lama dan seumur hidup, atau pidana paling singkat ini 4 tahun. Ini delik khusus, ya. Dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak adalah 1 miliar untuk pasal 2 dan 3 tadi. Kemudian untuk pasal yang tidak pidana korupsi tadi adalah tidak pidana ini ancamannya seumur hidup juga. Pidana penjara paling lama 1 tahun, paling singkat dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 5 miliar.